pekerja seks komersial, seorang penari telanjang, penari eksotis, penari striptis, aku seorang pemakai narkoba. Aku karena aku dari Muslim, aku nggak tahu siapa itu Yesus, siapa itu Yesus Kristus, aku nggak tahu. Oke, aku akan melanjutkan kesaksian aku. Aku tidak cukup sebagai seorang pelacur, sebagai PSK saja, sebagai penari striptis saja, sebagai pemakai narkoba atau pemabuk saja. Tetapi masa lalu aku sampai aku sebagai mucikari germo, sampai aku sebagai seorang penjamret, sebagai seorang pencuri yang suka tarkam juga antar kampung berkelahi. Aku orangnya brutal, orangnya dulu masa lalu aku tuh rusak, hancur. Bahkan aku jual diri, terjun ke dunia malam, ke dunia persilatan lah ya, orang dunia bilang. Itu dari umur 12 tahun setelah aku lulus SD, karena aku dari orang anak yang broken home, dimana keluarga aku hancur, makanya aku jadi seperti itu. Mau kak dengar, siapa tahu ada hikmah yang bisa aku ambil dari kisah kakak. Oke, aku lanjutin video part 3 ini ya, karena tadi aku udah upload video kesaksian aku di part 2. Oke, jadi aku tuh jual diri jadi PSK, jadi penari striptis itu dari umur 12 tahun. Selesai aku lulus SD di Jawa Timur, aku pulang ke Manado dan aku mengalami satu masalah di mana keluarga aku hancur, keluarga aku pisah, mama papa aku pisah, dan aku menjadi anak yang broken home. Dan dari situ aku memilih untuk lari dari rumah, dan tidak sengaja aku berjumpa dengan pacar aku. Karena situasi keadaan harus cari uang untuk makan, akhirnya aku dipekerjakan, dijual oleh pacar aku menjadi wanita malam. Lama-kelamaan menjadi penari striptis, penari telanjang, lama-kelamaan menjadi seorang PSK atau pekerja seks komersial. Nah, lama-kelamaan hidup aku hancur, lama-kelamaan hidup aku semakin rusak. Dan itulah kesaksian hidup aku. Nanti aku lanjutin part 4-nya ya. Oke, puji Tuhan, makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ngedukung, nge-support aku, bahkan sudah nonton setiap video-video kesaksian hidup aku. Makasih banyak. Makasih juga buat kalian yang ngehina, ngejudge aku, bahkan gak percaya dengan kesaksian aku. Bahkan ada yang sempat menawar dan menyanyikan pasaran hidup aku. Makasih banyak. Aku tetap mengasihi dan mendoakan kalian, mencintai kalian, dan aku akan melanjutkan part 4-nya. Oke, jadi kami tuh istilah orang dunia melalang buana, karena suami aku itu buronan nomor 1 kota Manado, diperintah tembak mati di tempat oleh Kapolda Sulut waktu itu tahun 2014. Akhirnya kami pergi ke Batam, Jakarta, Pulau Bali, ada berapa kali bolak-balik, terus Pulau Ternate, dan yang paling terakhir itu tahun 2014. Waktu itu kami balik ke Bali dalam pekerjaan yang sama lagi, dalam profesi yang sama lagi, sebagai wanita malam, jual-jual diri. Dan satu titik aku mengalami capek. Aku capek, ternyata Tuhan respon hati aku, dan yang duluan dipulihkan itu suami aku. Dan aku ikut-ikutan doa sekedar doa, ibadah sekedar ibadah, baca Alkitab sekedar baca Alkitab, tapi tidak mengerti, tidak tahu, dan tidak mengenal, bahkan karena belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan satu titik pacar aku yang bahkan sudah jadi suami aku sekarang ini, dia baca firman Tuhan yang berbunyi bahwa, yang berkata bahwa yang tersembunyi akan dibukakan oleh Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, semua telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Nah, waktu itu dia jujur, selesai doa subuh pagi jam 5, dia bicara 4 mata, dan dia bilang bahwa dia mau jujur, dia sering pakai perempuan, pergi ke pijat plus, dia ngehianatin aku dengan teman-teman aku dan sahabat-sahabat aku. Di situ aku hancur banget, sampai akhirnya aku down, iman aku belum kuat, aku minta cerai selama sampai 7 kali. Terus aku sering maki dia kerja, pulang kerja, dia makan, selesai makan dia tidur, bangun tidur aku maki dia, sehingga membuat dia sampai harus membuat dia kesel. Akhirnya supaya dia mengiyakan ketika aku minta cerai, tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia terus doain aku, dan satu titik kita ke gereja KKR, dan waktu itu aku lihat dia didoakan yang pertama. Terus selesai dia berdoa, dia datang ke aku, dia panggil aku untuk maju ke depan untuk didoakan. Tapi aku bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu aja jangan panggil aku. Kamu yang ngajarin aku dalam dunia malam ini, kamu yang ngajarin aku sampai serusak dan sehancur ini. Tetapi dengan keterpaksaan hati, akhirnya aku maju ke depan, tapi aku masih mengeraskan hati aku, karena aku dari Muslim, aku nggak tahu siapa itu Yesus, siapa itu Yesus Kristus, aku nggak tahu. Jadi inilah perjumpaan pribadi dengan
aku dengan Tuhan. Nanti aku akan lanjutkan untuk part 5-nya karena waktunya tidak cukup. Makasih banyak, tetap terus ikuti, nonton setiap kesaksian hidup aku ya. Berjumpa pribadi, kejadian nyata atau dalam mimpi. Nah, ini banyak pertanyaan yang masuk di komen aku, DM Instagram aku, dan pesan di TikTok aku. Oke, aku jawab ini kesaksian part 5-nya ya. Oke, jadi waktu itu aku selesai didoakan, aku nggak merasain apa-apa, dan aku berpikir ternyata benar Yesus itu nggak ada. Karena aku dari Muslim, aku dari Islam, jadi aku nggak percaya. Nah, terus selesai didoakan, jemaat udah pulang, tapi masih di lobby, baru keluar dari room ibadah. Dan aku ketika aku keluar dari room ibadah, aku tuh banting-banting diri sendiri seperti ada yang membakar tubuh aku hidup-hidup. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu panas banget, tapi anehnya tidak ada yang bakar. Dan dari situ aku berteriak minta tolong, kesakitan, dan pendeta itu bilang, "Ibu, saya mau doain ibu, makanya jangan keraskan hatimu, terima Yesus secara pribadi." Tapi kan aku bingung harus terimanya kayak gimana, karena aku belum berjumpa dengan dia. Dan saat itu juga suasana di hotel itu berubah. Suasana di lobi hotel itu berubah. Seperti putih sekali, kayak cuma aku sendiri yang di situ. Dan satu sosok ini datang penuh dengan cahaya kemuliaan. Dan dari saat itu mata aku memandang sakit sampai aku bilang, "Ini siapa?" Dan saat itu dia berkata, "Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Akulah Yesus Kristus." Dan dari saat itu aku, karena aku belum percaya, dia bawa diri aku keluar dari hotel itu, dari lobi hotel itu. Dan dia berkata, "Vira, pandang ke langit." Aku tanya, "Ada apa?" "Pandang ke langit." Dan dari saat itu, dari nol, dari A sampai Z secara detail semua Tuhan tunjukin. Mau aku dalam hotel, mau aku sedang jual diri, pakai narkoba, sementara menjamret, mencuri, sementara menarik telanjang, semuanya ditunjukkan. Dan dari saat itu aku bilang, "Tuhan, kenapa hidup aku hancur seperti itu?" Dan Tuhan jawab apa, "Vira, kalau kamu nggak mau bertobat, kamu akan dapat penyakit AIDS terus binasa." Dari saat itu aku bilang, "Tuhan, kalau ada kesempatan, aku mau terima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku mau jadi saksinya Tuhan, aku mau bertobat."